Anak-anak adalah aset paling berharga bagi sebuah bangsa. Namun, di banyak kota, termasuk kota Serang, hak-hak dasar mereka tidak selalu terpenuhi. Data Simponi PPA mencatat lebih dari 14.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025. Banten termasuk wilayah dengan tingkat kekerasan yang tinggi, mencapai lebih dari 1.156 kasus hingga November 2025. Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun, rendahnya partisipasi program keluarga berencana, serta kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil menjadi faktor utama lahirnya anak-anak dalam situasi rentan. Ketika keluarga gagal memenuhi kebutuhan dasar, ketika pola asuh tidak efektif, dan ketika kekerasan menjadi bagian dari keseharian, maka muncullah fenomena anak jalanan. Fenomena yang tidak hanya terjadi, tetapi akan terus berulang. Nih, makan dulu ya. Mama mau cuci baju. Makasih ya, Bang. Lah, udah jadwal pergi dan Andre yuk. Sendiri aja. Udah, ongkosnya kasih tahu. Jalan kaki aja di sono. Masa jalan kaki? Ya elah deket, bisa ribet. Ih. Bu Seli, sendirian aja? Iya, Suaminya kemana, Ibu? biasa. Aduh, kasihan banget. Ya udah, ayo kita periksa dulu. Kita lihat dulu ya, Ibu, Oh iya. buku tesnya. Gimana Ibu Seli, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Selama ini ada keluhan nggak, Ibu, kira-kira? Akhir-akhir ini mah perut tuh lumayan sakit gitu. Gak tahu kenapa. Wajar sih, Bu, kalau sakit perut. Apalagi kan kemarin Ibu habis keguguran. Nah, terus sekarang udah hamil lagi. Apalagi umur Ibunya masih muda. Ini sih kehamilannya beresiko, Bu. Aduh, gimana ya? Ibunya emang nggak ada rencana buat ikut program KB? Duh, kalau itu saya nggak tahu. Soalnya si suami saya bilangnya banyak anak banyak rezeki. Kan Aduh. ya udah gimana ya, hidup mah susah kan. Siapa tahu anak bisa ngangkat derajat orang tuanya. Aduh, salah itu Ibu pikirannya. Padahal 2 anak aja udah cukup sama yang sekarang. Nanti ikut program KB aja ya, Bu. Soalnya kan apalagi kalau finansial kita susah, terus punya anak banyak, kasihan anaknya. Apalagi belum buat biaya pendidikan, sekarang kan mahal. Udah ya, nanti diomongin sama suami saya ya. Ya ya, Bu. Oh iya dok, kira-kira kalau biaya lahiran di sini berapa ya? Biaya lahiran tuh relatif sih, Bu. Tergantung kemampuan ibunya, lahiran normal atau sesar. Kalau semisal sesar, itu bisa sampai puluhan juta. Tapi nanti Aduh, dicek lagi kondisi ibu sama anaknya mampunya lahiran normal atau sesar.
Waduh, saya baru pertama kali sih bidan di sini. Soalnya yang anak pertama kemarin sama neneknya, biasa dukun beranak neneknya. Walah, iya ibu. Ibunya punya BPJS nggak? Aduh, nggak ada. Waduh susah sih bu. Kalau ibu punya BPJS itu bisa diringanin lah biayanya, ditanggung sama pemerintah separuh. Udah selesai nih ibu. Alhamdulillah baik sih anak sama ibunya. Iya. Ini udah saya resepin, di dalam sini ada obat sama vitaminnya. Nanti diminum ya bu. Minggu depan kita langsung lagi. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Makasih. ibu. Sehat-sehat ya ibu. Iya, makasih. Oh ini rumah Bu Sally yang udah nunggak 3 bulan. Susah banget ditagihnya, ampun dah. Oh ini, bayar utang lu. Duh, iya teh, nggak ada uang sekarang mah. Udah ditungguin dari tadi, udah nunggak 3 bulan. Udah miskin, banyak anak, ngutang lagi. Duh, iya maaf teh, kalau sekarang nggak bisa, uangnya kepake. Pokoknya minggu ini harus bayar ya. Iya teh, nanti diomongin ke suami saya. Astaga, ini kenapa lagi? Ini kenapa? Ya ini anaknya kenapa? Kenapa nangis? Diamin aja. Sih, kan gajian sendiri. Anaknya nangis masa diam aja? Itu juga nolak genir, minta uang ke aku. Gak ada uang ke aku. Lucu jual. Itu cincin kamu aja tuh jual kembali. Ini mas kawin kan kamu dijual. Udah, biarin aja. Dek, ikut aja ke depan. Mau kemana? Aku suruh ayah aku buat gabung, kasian banget. Aku nggak punya cash. Bentar dulu ya. Aku cek dulu. Lihat Tenji, ada anak kecil yang lagi ngamen situ. Ih, kasian banget ya. Kemana ya orang tuanya? Padahal masih anak kecil banget. Ih, Teman-teman, terima kasih atas ketersediaannya untuk datang ke rapat kita pada hari ini. Nah, tadi tuh perjalanan aku sama Angie banyak kali punya kemudian segala macam. Terus jalan pas banget kita tuh ketemu sama anak jalanan. Itu banyak banget guys. Itu tuh mengingatkan banget ya kalau misalnya Indonesia itu masih banyak perasaan bagi anak-anak kecil. Dan faktanya di Banten itu masih jadi 10 provinsi tertinggi yang masih banyak anak-anak jalanan, anak yang melakukan kekerasan, dan itu belum ada penanggulangan gitu guys. Nah, kali ini misalkan dua tuh guys, nih ini yang temen tadi tuh, mau kasih dulu. Kita tuh lagi duduk di depan kampus, kita tuh ngeliat ini anak kecil gitu lagi yang dekat kamu ya, Li? Itu gimana? Iya benar. Tadi aku kaget banget jujur, ada anak kecil tiba-tiba kayak minta-minta gitu. Kayak ngamen. Ya, Sebenarnya itu disuruh sama orang tuanya tau. parah Sama banget. ayahnya malah nolong. Nah, menurut aku dengan program kita yang organis ini, coba deh yang masih organis, nanti bisa tuh buat kita informasikan ke anak jalanan supaya kita bisa mengurangi lah sedikit-sedikit anak jalanan itu. Nah teman-teman, aku tuh bakal ngajak kalian
kalian peta persebaran kasus kekerasan nih. Kalau kalian lihat tuh ada yang warna kuning, abu-abu, bahkan sampai ada yang orange gini. Kalian tahu gak sih ini artinya apa? Nggak tahu. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau misalnya yang kuning ini masih dalam konteksnya itu sedang kasus kekerasannya. Yang coba di zoom ini yang bagian Banten di kota kita, di provinsi kita. Nah, Banten ini warnanya itu udah orange, menandakan bahwa kasus kekerasan di Banten itu udah tinggi, udah banyak banget kasus-kasus di Banten. Boleh tolong dibantu? Selanjutnya nih, kasus kekerasan di Banten semakin naik tahun, semakin naik juga persebarannya. Dari 2023 sampai 2022 ada kenaikan teman-teman. Nah, ada yang nanya nggak? Yang aku kenapa kali? Mau nanya, kan tadi kamu bahas tentang kasus kekerasan di Banten nih. Terus hubungannya sama yang topik awal kita tentang anak jalanan itu apa sih? Nah, bakal temen aku nih, kalian masih. Oke, jadi hubungannya sama kekerasan itu adalah dimana anak-anak jalanan ini seharusnya kan mendapatkan hak-haknya kayak untuk sekolah, pendidikan dan lain-lain. Tapi orang tuanya itu nggak bisa memenuhi kebutuhan si anak. Akhirnya hak anak itu nggak terpenuhi yang membuat mereka harus mencari uang di jalanan. Ya sama aja kayak eksploitasi anak sih. Terus juga di Banten masih tinggi kan tadi kata Rere kasus kekerasannya. Itu tuh berdasarkan data dari Kemen PPA termasuk wilayah ke-10 berdasarkan provinsi dengan tingkat kasus kekerasan yang tinggi. Wow, udah banget kan? Maka dari itu, Berarti ternyata kayak itu tuh masuk ke kekerasan terhadap anak ya? betul. Mungkin juga di rumahnya ada itu karena pada keluarganya macam anaknya aja. Sebenarnya banyak sih ya faktor penyebab si anak itu jadi anak jalanan. Nah terus di sini juga aku punya data dari BPS kalau jumlah anak telantar di kota Serang itu angkanya naik banget secara signifikan. Pada tahun 2023 itu cuma ada 2.149 orang. Tapi pada 2024 itu naik sampai puncaknya mencapai 12.929 orang. Itu angkanya banyak banget ya. Parah sih. Parah banget ya. Nah, maka dari itu Rangganis hadir. Apa itu Rangganis? Rumah aman human. Rumah tidak. Nah, maka dari situ kasus ini tuh berhubungan sama proker kita nih. Kayak proker kita hadir dengan nama Rangganis. Rumah singgah humanis. Ini tuh bermanfaat banget bagi anak jalanan yang gak punya rumah, yang hidupnya tuh terlantar di pinggir jalan, bahkan mereka mencari sesuatu itu susah. Ini hadir sebagai tempat untuk berlindung, wadah berkembang bagi setiap anak-anak di rumah dan memiliki haknya sepastinya. Jadi dengan hadirnya Rangganis ini kita bisa mengembalikan hak-hak anak yang seharusnya dia dapatkan. Maksud anak jalanan